Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Suhail Lubis, saya sendiri Amanda Fardaulia dan Anissa Ayu Salsabila akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Langsung saja, untuk poin pertama yang akan saya jelaskan itu ada pertumbuhan ekonomi pergeseran kurva RS. Di sini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, apakah pertumbuhan ekonomi di negara lain baik atau buruk bagi bangsa kita? Dalam menilai efek pertumbuhan di negara lain, argumen yang masuk akal dapat digunakan dibuat di kedua sisi. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi di belahan dunia lainnya mungkin bagus bagi ekonomi kita karena itu berarti pasar yang lebih besar untuk ekspor kita. Di sisi lain, pertumbuhan negara lain mungkin berarti mengakibatkan meningkatnya persaingan untuk ekspor kita. Ambiguitas serupa tampak hadir saat kita melihat efek pertumbuhan di salah satu sisi. Kemudian ada pertanyaan, apakah pertumbuhan di suatu negara lebih atau kurang berharga ketika negara itu menjadi bagian dari ekonomi dunia yang terintegrasi erat? Di sisi lain, pertumbuhan kapasitas produksi suatu perekonomian seharusnya lebih berharga saat itu negara dapat menjual sebagian dari peningkatan produksinya ke pasar dunia. Di samping itu, manfaat pertumbuhan dapat diteruskan kepada orang asing dalam bentuk harga yang lebih rendah untuk ekspor harga daripada ditahan di dalam negeri. Model standar perdagangan yang dikembangkan di bagian terakhir memberikan kerangka kerja yang memotong kontradiksi yang tampak ini dan memperjelas efek pertumbuhan ekonomi di dunia perdagangan. Kemudian ada pertumbuhan dan perbatasan kemungkinan produksi. Pertumbuhan ekonomi menyiratkan pergeseran keluar batas kemungkinan produksi satu negara. Pertumbuhan ini dapat dihasilkan baik dari peningkatan sumber daya suatu negara atau dari peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Pertumbuhan bias. Nah, perdagangan internasional dari pertumbuhan dihasilkan dari fakta bahwa pertumbuhan tersebut biasanya memiliki bias. Pertumbuhan bias terjadi ketika batas kemungkinan produksi bergeser keluar lebih banyak ke satu arah daripada arah yang lain. Nah, pertumbuhan bias ini dapat terjadi karena dua alasan. Yang pertama, kemajuan teknologi di satu sektor akan memperluas kemungkinan produksi ekonomi lebih ke arah output sektor itu daripada dalam arah output sektor lain. Kemudian yang kedua ada peningkatan pasokan suatu faktor produksi suatu negara. Misalnya, peningkatan persediaan modal yang dihasilkan dari tabungan dan investasi. Itu akan menghasilkan perluasan bias kemungkinan produksi. Biasanya akan mengarah ke salah satu barang yang faktor spesifik atau barang yang produksinya intensif di faktor yang pasokannya meningkat. Dengan demikian, pertimbangan yang sama akan menimbulkan interperdagangan nasional, juga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi perdagangan yang bias. Di sini ada sebuah kurva 5/6. Nah, di sini ada kurva 56A. Nah, pada gambar ini mengilustrasikan pertumbuhan yang bias terhadap kain, sedangkan kurva 56B menunjukkan kemungkinan kasus produksi pertumbuhan yang bias terhadap makanan.
Nah, di kedua kasus ini atau di setiap kasus ini kemungkinan produksi frontier bergeser dari T1 TT1 ke TT2. Bias pertumbuhan pada 56A dan 56B itu sama-sama kuat. Dalam setiap kasus ekonomi mampu menghasilkan lebih banyak dari kedua barang tersebut, tetapi dengan harga relatif yang tidak berubah dari kain keluaran makanan sebenarnya termasuk dalam gambar ke-56A. Sedangkan keluaran dari kain sebenarnya termasuk dalam gambar 56B. Meskipun pertumbuhan tidak selalu memiliki bias yang kuat seperti dalam contoh-contoh ini, bahkan pertumbuhan yang lebih condong ke arah kain menyebabkan harga relatif kain tertentu ke peningkatan produksi kain dibandingkan dengan makanan. Hal sebaliknya berlaku untuk bias pertumbuhan menuju makanan. Kemudian selanjutnya ada pasokan relatif dan ketentuan perdagangan. Di sini ada ada pertumbuhan yang bias ekspor. Apa sih pertumbuhan bias ekspor itu? Bias ekspor itu pertumbuhan yang secara tidak proporsional memperluas kemungkinan produksi suatu negara ke arah ekspor barang. Misalnya kain di dalam negeri, makanan di luar negeri. Itu namanya bias ekspor pertumbuhan. Sedangkan di sini ada bias impor pertumbuhan, yaitu pertumbuhan bias terhadap barang yang diimpor oleh suatu negara. Pertumbuhan yang bias ekspor akan cenderung memperburuk kondisi perdagangan secara pertumbuhan yang bias ekspor cenderung memperburuk kondisi perdagangan negara yang sedang berkembang, yang sedangkan akan menguntungkan negara-negara lain di dunia. Sedangkan pertumbuhan bias impor cenderung meningkatkan nilai tukar perdagangan secara berkembang di sisa biaya dunia. Di sini ada kurva 57. Nah, misalkan sekarang ada rumah yang mengalami pertumbuhan yang sangat bias terhadap kain, sehingga keluarannya harga kain naik pada harga kain relatif kain tertentu, secara output makanannya menurun. Kemudian untuk dunia secara keseluruhan produksi kain relatif terhadap makanan akan naik pada harga tertentu dan kurva penawaran relatif dunia akan bergeser ke makanan dari RS1 ke RS2. Ini yang ditunjukkan di gambar 57A. Nah, pergeseran ini mengakibatkan penurunan harga yang relatif, mengakibatkan penurunan harga kain yang relatif dari PCPF 1 ke PCPF 2. Nah, memperburuknya ketentuan perdagangan dalam negeri dan peningkatan dalam ketentuan perdagangan asing. Sedangkan di gambar 57B mengarah pergeseran ke kiri, yang RS kurvanya RS1 ke RS2, dan dengan demikian kenaikan harga relatif kain dari PC1 ke PC2. Kenaikan ini merupakan perbaikan dalam Tariff of Trade Home yang memburuk. Kemudian ada pengaruh pertumbuhan internasional. Pertumbuhan yang bias ekspor di bagian dunia lainnya meningkatkan kondisi perdagangan kita,
Sementara pertumbuhan bias ekspor di luar negeri memperburuk kondisi perdagangan kita. Nah, ini tergantung pada bias pertumbuhan. Ekspor pertumbuhan bias di bagian dunia lain itu baik bagi kita. Sementara peningkatan persyaratan perdagangan kami, pertumbuhan bias impor di luar negeri memperburuk kondisi perdagangan kita. Pertumbuhan yang bias ekspor di negara kita memperburuk kondisi perdagangan kita, mengurangi manfaat dari pertumbuhan. Pertumbuhan yang bias impor mengarah pada peningkatan kondisi perdagangan kita. Nah, pertumbuhan kita sendiri, bias ekspor negara memperburuk kondisi perdagangan kita, mengurangi manfaat langsung dari pertumbuhan, sementara mengimpor pertumbuhan yang bias mengarah peningkatan persyaratan perdagangan kami. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Transfer pendapatan internasional menggeser kurva permintaan. Di masa lalu, transfer pendapatan antar negara sering terjadi di saat perang. Contohnya yaitu di saat Jerman mengalahkan Prancis di Perang Prancis-Prusia. Jerman menuntut pembayaran atas kekalahan tersebut. Dan sejak 1900 negara maju telah memberikan bantuan kepada negara miskin. Transfer pendapatan internasional seperti dari negara asing dapat mempengaruhi perdagangan suatu negara serta menggeser kurva permintaan negara tersebut relatif melengkung. Kurva permintaan barang dapat bergeser dikarenakan 3 hal, yaitu yang pertama, perubahan selera konsumen, yang kedua, perubahan teknologi, yang ketiga, transfer permintaan. Masalah transfer terhadap perdagangan. Persoalan tentang bagaimana transfer internasional dapat mempengaruhi perdagangan di zaman dulu itu sudah diperdebatkan oleh dua ekonom ternama, yaitu Bertrand Rollin dan John Maynard Keynes, yang mendebatkan tentang kenapa perang yang terjadi setelah Perang Dunia I dituntutkan kepada Jerman. Dan penyelesaiannya ialah Jerman akhirnya membayar sedikit atas reparasi perang tersebut. Dari situ dapat disimpulkan bahwa masalah transfer terhadap perdagangan, seperti apapun itu, akan masalah yang sangat beragam terhadap ekonomi internasional. Pada saat dua negara mengalokasikan jumlah belanja mereka pada proporsi yang sama, maka kurva permintaan tidak akan bergeser serta tidak akan ada efek terhadap perdagangan. Dan pada saat dua negara mengalokasikan belanja mereka pada proporsi yang berbeda, maka kurva permintaan akan bergeser serta memberi efek terhadap perdagangan. Serta efek terhadap perdagangan tersebut tergantung pada pengeluaran dari luar negeri. Sebagai contoh, dapat dilihat dari kurva tersebut. Jika suatu rumah tangga mengeluarkan sebagian dari pendapatannya untuk transfer ke luar negeri, maka pendapatan rumah tangga tersebut berkurang, serta itu juga harus mengurangi pengeluarannya. Sejalan dengan hal tersebut, luar negeri juga meningkatkan pengeluarannya, sehingga pembagian dari belanja nasional dapat menyebabkan pergeseran permintaan relatif dunia, dan hal itu akan mempengaruhi syarat perdagangan. Misalkan, rumah tangga mengalokasikan lebih proporsi pergeseran marginal dalam pengeluaran untuk pakaian dibandingkan yang lain. Maka rumah tangga tersebut memiliki kecenderungan belanja marginal yang lebih tinggi membeli kain daripada makanan. Dari rumah tangga tersebut, maka kecenderungan marginal yang lebih rendah untuk membelanjakan makanan. Kemudian dengan harga relatif tertentu, pembayaran transfer rumah ke luar negeri mengurangi permintaan kain dan meningkatkan permintaan. Dalam hal ini, kurva RD bergeser ke kiri, dari RD menjadi ke RD2, dan keseimbangan bergeser dari titik 1 ke titik 2. Pergeseran ini menurunkan harga relatif kain
dari tidak menjadi kepada satu, memperburuk kondisi perdagangan dalam negeri karena mengekspor kain, sementara meningkatkan forex. Ini adalah kasus yang dijelaskan Keynes. Efek tidak langsung dari transfer internasional pada terms of trade memperkuat efek aslinya pada pendapatan keduanya. Namun, ada kemungkinan lain jika rumah memiliki kecenderungan marginal yang lebih rendah untuk dibelanjakan untuk kain. Transfer oleh home to foreign menggeser kurva RD ke kanan dan meningkatkan ketentuan perdagangan dalam negeri dengan biaya asing. Efek ini pendapatan rumah dan berpengaruh positif. Transfer memperburuk kondisi perdagangan donor. Jika Secara umum, transfer memperbaiki kondisi perdagangan donor jika donor memiliki nilai yang lebih tinggi, kecenderungan marginal untuk membelanjakan barang ekspornya daripada penerima. Jika pendonor memiliki file kecenderungan marginal yang benar-benar membaik. Akan tetapi, jika rumah tangga memiliki kecenderungan belanja marginal yang lebih tinggi untuk membeli kain daripada yang asing, transfer pendapatan oleh home to foreign menggeser kurva RD ke kiri dari RD1 kepada RD2, mengurangi keseimbangan relatif harga kain. Kemungkinan paradoks tersirat oleh analisis ini pembayaran transfer katakanlah asing bantuan dapat dibayangkan meninggalkan donor lebih baik dan penerima lebih buruk. Dalam hal ini jelas lebih baik memberi daripada memberi. Menerima, beberapa karya teoritis telah menunjukkan bahwa paradoks ini seperti kasus penculupan pertumbuhan dimungkinkan dalam model yang ditentukan secara ketat namun kondisinya sama. Lebih ketat daripada yang untuk pertumbuhan yang mencekam dan kemungkinan ini hampir pasti. Analisis ini menunjukkan bahwa terms of trade effect, reparasi, dan bantuan luar negeri bisa masuk bagaimanapun juga. Jadi, Olin benar tentang prinsip umum, akan tetapi banyak yang masih berpendapat bahwa Keynes benar dalam menyatakan bahwa ada anggapan bahwa transfer menyebabkan terms of trade effect yang memperkuat pengaruhnya terhadap pendapatan donor dan penerima. Yaitu transfer buruk persyaratan perdagangan bagi produsen apabila produsen memiliki kecenderungan marginal yang lebih besar untuk membelanjakan uangnya untuk mengekspor barang kepada konsumen. Yang kedua, kebiasaannya sebagian besar negara lebih membelanjakan uangnya pada barang yang diproduksi di dalam negeri lain. Akan tetapi ini juga belum pasti sebab adanya perbedaan selera serta Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran relatif dan permintaan relatif. Tarif impor dan subsidi ekspor mempengaruhi baik penawaran relatif maupun permintaan relatif. Jadi, hasilnya itu pergeseran dalam hal perdagangan negara yang memaksakan adanya perubahan kebijakan dalam hal perdagangan seluruh dunia. Permintaan relatif dan pengaruh penawaran suatu tarif. Yang pertama yaitu menimbulkan perbedaan antara harga di mana barang diperdagangkan secara internasional dan barang yang diperdagangkan dalam negeri. Jadi, tarif dan subsidi bisa dibilang adalah salah satu faktor yang mendorong adanya perbedaan harga. Nah, yang kedua ini ada ketentuan perdagangan sesuai dengan harga eksternal bukan internal. Di slide selanjutnya di sini ada kurva mengenai penawaran relatif dan permintaan relatif. Saya misalkan ada produsen dalam negeri menawarkan subsidi sebesar 20% dari nilai setiap kain yang akan diekspor. Dengan begitu, berapapun harga yang ditetapkan, subsidi akan menaikkan harga internal kain dalam negeri relatif terhadap makanan sebesar 20%. Dengan begitu, kenaikan harga relatif menyebabkan produsen rumah tangga memproduksi lebih banyak kain daripada makanan. Seperti yang udah aku ilustrasikan tadi, sekarang
kita lihat di dalam kurvanya, di mana nantinya ini tarif akan membuat pasokan akan kain turun dari RS ke RS2, RS1 ke RS2, dan permintaan relatif akan kain akan menjadi meningkat dari RD1 ke RD2. Begitupun sebaliknya, di mana subsidi membuat pasokan akan kain meningkat dari RS1 ke RS2 dan permintaan relatif akan kain menjadi menurun dari RD1 ke RD2. Dengan begitu, penawaran relatif dan permintaan relatif mengalami keseimbangan. Nah, selanjutnya ini ada dampak dari pemberian subsidi ekspor. Apa sih dampaknya? Yang pertama itu sering diberlakukan sebagai kebijakan yang serupa tetapi memiliki efek yang berbeda. Berbedanya dari segi apa? Berbedanya dari segi ketentuan perdagangan, di mana tarif adalah pajak yang dikenakan oleh barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya, misalkan Malaysia mengimpor barang ke Indonesia, sehingga barang yang dikirimkan Malaysia akan dikenakan pajak. Dan subsidi ekspor itu adalah pembayaran yang diterima oleh produsen dalam negeri yang menjual barangnya ke luar negeri. Dimisalkan, produsen Indonesia mengekspor barang. Dengan begitu, produsen akan menerima pembayaran dari barang yang ia ekspor ke luar negeri. Dan di slide yang terakhir ini ada implikasi dampak dari tarif dan subsidi. Apa aja sih yang terkena dampak ataupun yang terdampak dari tarif dan subsidi ini? Yang pertama ini ada dari segi pendapatan internasional, yaitu memberlakukan tarif akan membuat kesejahteraan dalam negeri meningkat, namun kesejahteraan negara luar akan menurun. Dan penawaran subsidi ekspor berarti kesejahteraan dalam negeri akan memburuk dan kesejahteraan negara asing atau luar akan meningkat. Jadi sederhananya gini, misalkan ada negara luar yang mengimpor ke negara kita, berarti kesejahteraan negara kita itu akan meningkat. Tetapi jika negara luar yang mengimpor itu bisa dikatakan kesejahteraan dalam negeri kita akan memburuk. Dan dari tarif dan subsidi juga membawa dampak terhadap pendapatan dalam negeri, yaitu tarif subsidi relatif akan memberikan efek langsung dengan menaikkan harga relatif internal ekspor-impor. Dan tarif serta subsidi ekspor mungkin memiliki efek buruk pada harga internal. Jadi sekian materi yang dapat kita presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.